Loh, ini pada kemana ini? Kok cuma sendiri nih? Ah, ini teman saya masih ronda ini. Dewe-dewe iki sebener dewe iki dikompori iki dewe iki. Donen iki ya kamu dewe iki piye iki aku e. Iki wah kacau iki. Kentrong iki ben. Dap, ayo dap. Ayo. Wah, waduh. Dengar-dengar ada anu ya, Wan. Oh, yang jual anu nasi goreng duk-duk. Bukan ini loh. Oh, alah. Sampeyan itu lancang kok, Mas. Ya, aku kon mlebu sithik ya kudune iki kan kuwale harusnya kan kalian berdua dulu bareng saya ini. Oh, justru jadwal hari ini tuh kita yang di ronda, pos ronda itu kita. Ning iki do teko kabar iki engko. Oh, nyusul. Iki soalnya iki Said iki kancaku SD iki Said iki. Mari cek melu ronda to, Dek. Oke. Sekarang bisnis hotel tuh. Ente apa? Oh, bingung duduk apa-apa. Kan ora detail. Iya, iso ngerti nek ku jadi iklan. Udah sampai sini toh. Iya, tertib toh tadi aku 1 jam sebelumnya toh. Oh. Neng Pak Rondo kene iki. Ora ono ning Pak RT aku nek kene RT RW do karo aku bocahku kabeh sakle. Camate barang nek tak perintah mesti do gelem do. Bopomne bupati barang. Oh, ya. Luar biasa ini. Rasa datang ndak. Sese medeni. Iki lagi 6 episode kok. Iso berganti. Mas Dewa PLO, kita kehadiran tokoh luar biasa. Saya mengenalnya bukan Dewa PLO, tapi Dewa Hadiningrat. Ya, dulu Dewa Hadiningrat. Itu sejarahnya kenapa dulu Bang awal-awal dulu namanya? Enggak, kalau dulu kan Dewa Hadiningrat itu karena kan kita mau ke Jakarta. Biar tahu orang iki Hadiningrat Dewa saka Jogja. Kan gitu dulu di acara proyek visi umum itu. Lebih ke brandnya itu Cah saka Yogya, Dewa Hadiningrat. Kalau PLO itu kan itu kelompok musik humor saya dulu, menyambung lidah ulang, dan kebetulan saya dulu kan memang penggemarnya Yasir Arafat. Jadi memang dulu itu lomba humor mahasiswa tingkat nasional kan juara 1 gara-gara kita memerankan Yasir Arafat. Itu di Seni Sono itu. Jurinya Arwah Setiawan, terus Arswendo, terus banyaklah dari Jakarta ada. Nah, kita juara 1. Dulu itu ini idolake Mas. Pokoknya kalau zaman dulu tuh orang nemu suwe dulu. Pokoknya menang terus juara 1 terus dulu. Dan aku isih ya SMP lah, aku wis ndelok Mas Dewa. Wah, wis nang titik. Ning saya seneng karo saat itu wis kondang. Kuwi nek ro kanca kuwi diundang sapa-sapa kuwi ora takon honor. Aku seneng. Iya itu bagus. Saya dulu di SMP aku reuni apa kuwi jenenge perpisahan ngundang beliau. Dulu STM anggonku mbiyen anu ya minta undang tak dawel ya enteng nang. Dulu memang kita memang pokoknya kita itu nggak usah mikirkan honor dulu. Nanti itu angka itu akan datang sendiri. Itu zaman kita punya grup zaman sama Mas Kajidan, Mas Oni gitu nih. Oni sekarang ini jadi dolar. Nah, jadi miliarder itu. Nah, itu kita kan bagaimana caranya kita supaya dia wanita itu mandang kita itu mahal itu. Nah, Oni tak suruh bawa mobil itu. Agar ngenai sithik kan ora wani. Jadi triknya itu ya. Orang-orang ada wong sugih lah itu. Orang menentukan tarif tapi sampai berangkat kita itu mobil. semalam seperti kalau Mas Info BB itu bisa berapa kali kita semalam bisa 5 kali. Acara 17-an pindah-pindah tadi ya. Ning model dulu saya senengnya nganggo kendang sujud lho. Wis nganggo itu dulu. Jadi sama kunjung saya Mas Oni Kajidan. Dan itu awal-awalnya punya grup pelawak itu apa? Di pengajian. Pengajian Taman Melati. Nah, setiap ada lomba lawak kita juara 1 terus sampai kita nggak boleh ikut. Ning kita ngeyel. Terus kita lomba sampai Biar sapa Mas Min? Dulu kan Mas Beni Kunjung namanya, sekarang Mbah Darmo. Prayitno Beni Kunjung. Kemudian Melati Grup ya namanya. Melati Grup, terus ada almarhum Darno sudah meninggal. Wawan tuh? Terus Mas Wawan juga itu adik. Oh, adiknya. Kalau Mas Tulis Semeru bikin Melati Grup junior. Nah, kita melanjutkan itu. Pokoknya target kita bahwa kita harus sampai Jakarta. Bagaimanapun menaklukkan Jakarta target kita. Sampai itu. Nah, akhirnya kita kan juga apa yang kita citakan berhasil juga, kita sampai Jakarta. Dan di Jakarta itu kita tidak seperti seniman-seniman kebanyakan. Mereka ngenger dini nang kelompok ini. Kita di sana sudah gajian, sudah ada gajian bulan langsung diterima di Indonesia itu saya.
Nah, saya udah sampai di sana di Indosiar jadi full artis. Kita sejajar dengan artis-artis yang lain seperti ada Titik DJ. Di TV swasta dulu langsung kerja di sana. Itu karena menolong sahabat saya itu Darmo tadi. Kunjung tadi itu tau yuk. Ada Mas apa itu yang LB itu Mas. Mas Kli. Gayanya lali gitu. Enggak, saya itu sama Mas Kli itu. Terus Iya sama Mas Kli kan saya di sana kita diwoke duan. Gelem ora kae ngono. Saya tadinya enggak mau enggak aku mau solois dulu aja. Nah, akhirnya kan kita. Ini karena dulu ada WC umum. Ya itu diajak itu. Saya di Kon metu saka anune TV-ne tapi ya. Nah, sejarah di Indonesia, di Yogyakarta, kita itu patut bangga ya sebagai orang daerah di Jogja. WC umum itu pemainnya kan Benny Kunjung, Mbah Darmo, yuk Dewa PLO, saya, yuk Mas Klik Pipulara. Tapi figuran-figuran kita itu top semua, Roy Martin, Deddy Miswar, Elma Tiana, Alba Fuad, Elmane itu dari figuran kita. Bahkan Agus siapa itu yang terkenal, Agus Gagap apa siapa? Aziz Gagap, Komeng itu masih pegang ini, masih campur ramping itu kita main, kepengen main. Parto itu juga kepengen main di acara kita, termasuk Komeng dan sebagainya. Neng tadi sahabat saya tadi Mas Klik tadi, kita mikir kita dulu aja gitu loh. Jadi biar nganu juga berjuang juga gitu loh. Padahal kalau menurut saya gue jaringan kan bagus tuh itu. Tapi ya kita kan ngikutin aja loh. Jadi grup yang pernah didirikan Mas apa aja? Melati grup, terus. Kemudian PLO ya, Penyambung Lidah Orang, Serdadu itu musik humor. Serius dalam duka iki. Duka tenan Rano Jopot. Iya. Terus WC umum itu. Dan setelah belum pernah ikut LBH saya belum pernah ikut. Saya hanya tahu namanya aja LBH. Ada garasi humor LBH itu. Sebenarnya kan saya dipertemukan dengan Mas Klik itu sebenarnya di Jakarta aja. Kebetulan kita kan sudah mapan di situ, sudah enak ya yuk itu karena Mbak Darmo aja kita. Kalau nggak ada Mbak Darmo ya saya tetap solois gitu. Tetap sukses karena Mbak Darmo ini marake karirnya ambiar. Orang TV nasional ya, ningen full artis loh, manajemen artis. Iya, karena beliau punya pengalaman ngelola kafe-kafe, terus diangkat sana ya Mas. Betul. Waktu itu kan ada syuting di klub malam di diskotik saya itu Mas Bebe juga kerja di sana di Papilon itu. Tadi pas saya mau pergi ke Jakarta itu saya menanam Mas Bebe itu. Oh, belajarnya dari situ ya. Kemudian kondangnya selain ya istilahnya ya udah di artis dhewe. Kemudian termasuk itu apa ku jenenge juragan dangdut. Oh iya, itu di Pura Wisata. Pura Wisata itu menjadi manajer program. Waktu masih kuliah mahasiswa diisi. Itu berarti program. Ini biasa kok iso nyemplung ke situ, Mas? Itu karena kan saya tangguh bayar kuliah itu. Dulu kuliah itu bayarnya untuk 40.500. Murah banget tau. Di situ waktu di Pura Wisata itu gajinya kalau nggak salah itu 300-an, 350.000 per bulan. Aku sih bayar perang semester atau lulusnya murah gitu loh. Nah, kan 45.500. Terus kita kalau nge-MC itu honornya 100 sampai 150.000 zaman dulu. Kali dulu sok-sok aku nyelingi misalnya duit nganu ki aku di Papilon itu. Bahkan ini zaman saya kecil pun beliau itu sudah di TVRI Jogja ya? Ya, sama Mbak Darmo, sama Benny Kuncung. Di TVRI Jogja, saya bahkan di TVRI Jogja itu megang 4 tahun sama Pak Dewa Broto. Jadi 2D, Dewa PLO, Dewa Broto itu ngajar tahu nggak? Ngajar pramuka. Oh iya, ngajar pramuka saya. Jadi padahal basicnya duwe atau teater. Iya, teater. Jadi kalau sore itu saya ngajar pramuka, syuting itu nanti malam jaga diskotik. Jadi kalau tamu-tamu klub malam itu bilang salam pramuka. Pak di klub malam itu. Iya, saya masih ingat di sini di TVRI ini. Oh, berarti termasuk ngabai. Ini saya kembali lagi. Lah iya, makanya kita tuh mengumpul kayak teman-teman ya. Lama nggak kesini, om kita juga reunian. Orang nggak nyangka pramuka. Lah iya. Sore pramuka begini klub malam. Terus selain itu kan juga termasuk ya kaya Mas Iko Bebek iso merekrut menjadi kadang ya. Mas? Nah, dulu kan waktu itu kan masih muda loh. Jadi nekate itu kendel, artinya di gerbong atau di beban. Jadi kalau bikin event tuh harus berani. Contoh-contoh yang kita bikin event tuh pokoknya kita melanggar aturan norma-norma etika EO lah. Contohnya gini, kita bikin acara konser musik di gedung DPRD provinsi, kudunya neng Taman Budaya, Program Budaya atau gedung pertunjukan atau hall gitu. Neng kita neng gedung DPR itu loh. Atau itu yang dijadikan mesti namanya dari Mas Anu dari radikal itu apa? Oh itu kan karena kan
nganu bergaul sama anak-anak band metal itu. Berarti yuk diberi julukan itu Dewa Brutality gitu loh. Ya kita bikin acara di Kertek Ewek di bawah itu penonton suka dhuwur. Terus bikin di benteng musik benteng bawah tanah itu neng benteng itu saya ngapusi kepala kepala bentengnya itu. Pokoknya musiknya ini nanti aransemennya plus aransemen ulang itu. Full metalan. Tapi yang penting izin udah lolos dulu izin. Itu disponsori rokok itu. Nah, saya pernah dengar dulu aku pengen delok konser musik ra ndek duit. Ya itu nggawa kabel. Jadi lemu saya son. Iya, itu zaman di Taman Budaya sama Mbak Jarmo itu. Jadi kita tuh tiap hari tuh nonton. Kita tuh nonton yang Taman Budaya itu pokoknya acting sama Jarmo itu. Jarmo bawa kabel, saya bawa apa itu. Mas kru gitu. Jadi mlebu. Iki kok wong ndede terus toh ndak nonton gitu loh ya. Tapi di samping itu kita juga nyari relasi, Mas. Mas, besok acara saya SMA main gitu. Dari situ ya, Mas. Perjuangannya pokoknya anu lah. Kita itu pokoknya sudah berdarah-darah lah gitu. Ini yang unik beliau ini. Dulu pun zaman dulu banget pas naksir sama-sama saingan naksir cewek ya. Ini ke kendaraan naik kendaraan yang tidak semestinya. Cerita Mas. Ah itu kan zaman SMA. Zaman dulu SMA ada namanya cewek lah, bintangnya SMA. Bintangnya. Adik kelas Primadona SMA kebetulan kan dia nih ponakannya kepalanya sekolah itu. Terus dia kan saingan saya itu kan pakai Kijang Depro seperti yang punya Mas Sony punya itu. Zaman dulu Kijang Paksu apik banget toh. Nah, saya mau numpak trail loh. Nah, akhirnya saya supaya cewek itu memperhatikan saya nyewa kuda. Neng daerah Salaan loh. Saya berangkat naik kuda. Naik kuda. Wah, akhirnya geger sak sekolahan. Akhirnya cewek itu kan tertarik sama saya. Yuk tak deketin, Dik. Di sini kan nyari kendaraan angkot kan susah. Nanti bareng sama kakak kelas aja gitu. Akhirnya tak boncengin. Ya nggo jaran kan. Boncengin trail loh. Kuda itu mau gebrakan. Terus juga bisa sama cewek hati-hati itu kalau itu yang bermobil itu sok-sok senengannya ya itu mempermainkan cewek. Pinter tas strategi. Jadi tak jokrin dia. Pokoknya hati-hati kalau bergaul sama kakak kelas yang naik mobil, dia kadang cuma menginginkan kamu tapi dia nggak beneran. Ternyata gini bagus. Nah teater tadi sudah teater. Mas Anu itu tetap anu kok, tulus kok. Iya, itu kan percaya. Ya. Terus yang pengalaman Mas jenengan pernah nyalek dan lain sebagainya. Cerita, kok iso nyalek yang pertama itu tahun 2009. 2009 itu waktu itu kan kita juga pas produksi terbang kalau nggak salah ya. Itu pas Mas Bebe Idea itu bikin terbang itu saya itu ada orang kaya tapi nggak punya nama di Jogja, namanya Bu Indun. Dia GM. Kita nggak harus nyebutin partainya enggak ya. Terus. Nah, terus dibatasi. Iya, enggak detail banget kok. Dikira kompro. Jadi pakai partai A itu. Partai A. Dia nggak punya nama. Dia Mas juga. Misalnya partainya inisial enggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, partainya bubar. Partainya udah bubar. Punya Pak Arya Rosid dulu. Nah, terus akhirnya saya dipinjam namanya. Itu malah Batiti itu. Jadi ini jadi namanya enggak, karena kita namanya dipakai aja. Dia kan DPR RI. Suaranya kan aku kayak aku. Enggak terpilih. Itu 2009. Terus 2014 nah ini glundung saya glundung nih. Jadi menurut saya dari teman-teman semua kalau nggak punya uang jangan nyalek lah. Karena harus banyak. Apalagi di era sekarang ya. Saya itu mobil Terios 1 itu. Nah itu terbang tenan ya itu. Tapi itu saya sempat shock. Yuk istri saya, anak saya, "Pah, orang stres lho, Pak." Saya cuma kosong, pikirannya kosong kok iso kalah ya aku gitu loh. Padahal sudah all out ya, udah jual mobil, udah akhirnya saya pergi ke Parangtritis, ke laut. Nang pinggir laut itu bunga-bunga tok semua. Wah, bunga-bunga. Anak saya tuh, "Pah, wah, dikira saya mau bunuh diri ya." Tragis sih. Cuma ini kan band hilang loh, Mas. Keluar semua. Teriak. Ayo dia telepon mama ya. Pak iki papa ning Parangtritis dhewe iki nang pinggiran. Ben dilelek ora ono sing nganggo kamera. Urung ono. Nek ono netizen wis viral kuwi. Ora ono. Akhirnya saya setelah itu sudah puas, teriak-teriak semua pulang ke rumah. Ya udah akhirnya ya sebuah pengalaman ya ada salah satu tokoh partai mau menukar uang saya itu. Mau nukar habisnya berapa mau ditukar saya nggak mau. Akhirnya saya ada hikmahnya nggak jadi itu nyalek
punya kafe. Nah. Di Nologaten itu. Iya. Semua barang-barang itu mau dibiayai, saya nggak mau saya nggak mau terikat dengan partai toh. Saya merdeka sendiri. Kafenya itu Sampai kafenya sendiri atau dibayari kuwi? Orang badan yang di kafe. Apa piye? Ora. Enggak, itu partai punya sendiri. Tadi partai enggak ikut ikutan Jadi tidak ada terikat dengan partai. Iya, Dan merdeka. bagusnya Mas Dewo ini berani hijrah. Lho toh, dulu non sewu misalnya alkohol ya. Iya. Sekarang non alkohol toh kafene. Iya. Apa piye? Dulu kan ngajak orang minum toh. Nah, itu karena kan targetnya kan harus ngajak orang untuk minum kalau di klub Iya, itu dulu. loh. Nah, sekarang ngajak orang untuk sehat sekarang. Wah. Ya betul ya jahe, susu, teh gitu, tape gitu-gitu. Gitu. Makan kan ya sehat-sehat. Itu, saya salut beliau ini. Menurut sabane kafe orang ngerokok. Iya, itu yang apa istri saya sayang sama saya karena nggak ngerokok. Oke. Istri saya itu sampai sekarang sayang karena nggak ngerokok gitu. Dan itu pas di kota itu banyak yang nggak ngerokok. Dulu pas latihan ini ngerokok memang Mbak Darmo. Dan Novi orang ngerokok. Iya, yang kota apa loh, kota. Terus minum juga dulu enggak, cuma karena yuk ditetesi pendana akhirnya tapi enggak fanatik. Jadi badan kan masih sehat, Mas. Iya. Jadi kalau kita narkoba, kita tuh. minum, itu kelihatan mukanya ini, kerut-kerutnya, giginya ompong, itu narkoba. Teman-teman anak-anak musisi, seniman-seniman yang ngedrak itu kan giginya ompong semua. Nah, kita Mbah Darmo atau Mbah Darmo. Nah, dia dulu kan larut di Jakarta. Ini ngomong karena tua deh gitu. Bukan ngedrak Orang Ya mesti bukan karena narkoba. orang karena emang untungnya ompong. Usia saake kok. Nah, kalau sekarang untuk yang era sekarang lebih fokus kemana? Apa ini? Kafe Nah, atau apa kesibukan nih? Masih tampil di Ya, karena saya terus terang ketika grup lawak saya itu bubar itu saya frustasi. Kan isih toh, Bang. Enggak, maksudnya orangnya masih. Makanya. Kan waktu itu ada Mas Nanung, ada Mas Darmo, saya bertiga ini kan solid. Udah solid buat kita sempat pentas kemana-mana keliling apa hampir di mana-mana bertiga itu begitu apa Mbah Darmo itu sudah yuk istilahnya dia bikin grup sendiri tuh ya udah saya udah wis bubar gitu. Yuk saya lebih banyak ke solois toh. Solois itu artinya ya MC lebih MC terus kita kadang main sinetron dan sebagainya. dikenal lebih ke MC rock ya, Mas? Ya, lebih ke musik Atau musik ya? Musik ya? lebih ke musik. Kadang kalau apa sekarang masih aktif di apa MC musik itu. Kalau untuk yang Emang ke mall-mall mulai ke tempat-tempat itu nengok, udah nggak sampai itu karena udah anak-anak muda sekarang udah milenial itu udah bagus-bagus toh. Jadi kita nggak pede tapi kalau masih di lapangan, masa itu masih suka. MC kayak kampanye MC ngono kuwi ya. Nah, iya, masih. Terus ini juga uniknya atau luar biasanya beliau itu adalah mengkoordinir teman-teman band itu kadang sering kali gitu ya. Betul, ya. Jadi Tapi kemarin yang di update status itu bagus tuh kalau direalisasikan mau bikin dangdutan tahun 80-an atau 90 itu. ya, itu kan sekarang lagi tren Lorenza lagi. itu kan Lorenza itu kan naik toh. band-band dangdut lama toh. Ya itu kan artinya dia kan ini masa yang orang-orang dulu toh. Balik lagi ya. Bisa lagi seperti itu karena katakanlah itu kan sehingga ada penyanyi Usman Bersaudara itu udah tenggelam enggak terdengar toh karena lagunya dipakai akhirnya dia naik lagi toh, naik daun lagi artinya dia mendapatkan kesempatan 2 kali popularitasnya itu. Nek misalnya itu di bidang nek misalnya lawak Mas misalnya ngon materi njur fade-fade dienggo meneh. Oh ketek lucu rae sih meneh. Nah itu kalau yang fade-fade itu kan materi lama. Tapi tinggal siapa yang memakai. Itu lucu ya. Siapapun orang delivernya ya. Iya, siapapun yang memakai. Saya pernah memakai itu artinya gagal terus saya itu. Bisa. Karena memang agak berat materi itu agak berat karena apa? Itu kan di naskah itu. Iya. Jadi nggak bisa diimprov. Iya, harus uruntun. Kalau sampai meleset ya ngobrol. Misalnya biola Jeki gitu. masih kontak lah gitu kalau ya Jeki Dulu itu anggar Mas Dewo, wis mulai grek saya ndelok Mas Tiawan itu saya masih ingat. Kalau saya tampil dulu, waktu kita ngelawak sama Mbah Darmo, dia mesti masang tape kecil dulu. Dan dikasihkan itu nanti dia. Saya masih ingat. Masih ingat lagi tadi. Saya ingat Jonet itu apa ngelawak dia di depan nanti. Pokoknya dulu saya itu kan barengannya itu kalau saya ya Mas Bambang Gundul. Ya ada almarhum Aris Lemu. Terus almarhum Moko ya. Ya itu cuma atau Ompong. Jadi ini kita. Ya sekarang tinggal Mas Antopong udah
ditarik deler. Saya pernah saya bertiga sama Mas Dewo, Iya. Mas Sato Obong, ngedeki grup. Wis di DP, itu di DP dinggo main, akhirnya memang dinggo tuku kaos warnane putih, anune gagal. Nah sing dadi ya grup pisan kuwi njur sekali itu terus bubar. Namanya Grup wis dikasih nama belum? Bubar ya. jadi Pokoknya ya, entuk kelambi putih. ya, pengalaman banyak sih ya kalau di teman-teman komedian ya. Nah, ya itu tadi ya, target kita udah Jakarta, udah nyelesain Jakarta, udah terus pasca industri itu saya pulang ke Jogja ditampani lagi oleh klub malam itu loh. Nah, itu loh. Akhirnya kembali lagi ke komunitas lagi itu. Tapi sekarang ya ini akhirnya dengan seperti itu kan ada hikmahnya. Ya punya kafe sendiri. Jadi ya sekarang ya ngelola kafe itu sendiri ya. 2029 saya kepengen Sudah enggak, Nyala, karena nyala. saya Udah dua kan kali itu nyala. sudah cukup kok. Oh, Ya itu iya. tadi saya sampaikan, itu kalau kita mau nyalek itu harus betul-betul memang uangnya harus banyak kalau era sekarang itu ya. Karena wis sekarang Makanya itu bener yang memang- tak katakan kemarin nek wong kepengen nyalek iki duitmu isih iso diitung tak samelu. Iya. kayak Mas Ivan ya, Mas Ivan. Tapi kan dia diuntungkan dengan kondisi politik saat ini. Tahu Iya, Mas iya. Ivan 17 tuh. 17 ya. Itu kan gagal nyalek DPR RI. Tapi ketika Bapak Prabowo menjadi presiden, dia Megang dini jabatan ya kan. Saya jabatan, Iya iya, toh, iya. menjadi ketua apa film Berarti wis Indonesia. tidak mungkin lagi Enggak mungkin. Tapi Nah, kita bergabung. tapi lebih katanya lebih Gabung lebih partai, merdeka, satu. lebih ini merdeka. adalah Nah, ana sing ngojo sik Mas. Tetap enggak udah Ini seperti saatnya yang dibayari. Oh, dibayari satu tetap enggak mau karena Oh, apa? enggak. Itu menjaga semuanya. Karena gini loh, ketika kita menjadi bapaknya anak-anak band itu, Oh, iya. mereka juga kadang iki kok kena ade ning ngene, melu Mas Dewo nanti digiring ning politik kok. Nah, jangan sampai seperti itu lagi. Sering ada terkotak-kotak gitu. kota iya. Ya, makanya sampai sekarang itu anak-anak band itu sama saya Anu lagi, pemanut yuk semua lagi. ya, semua aliran Karena dangdut, semua rock, aliran ya. jazz, wis pokoknya ada karena kita ada medianya. Pengalaman tak terlupakan apa Mas selama menekuni karir ini? Apa pernah ngelawak sama Mbah Darmo atau siapa? Ya semuanya kan punya pengalaman yang Ngelawak anu rager, lah, Blas. ngawal lager itu Dengar-dengar udah- pernah ngelawak Ah. sampai semaput di panggung Itu ya? kan pernah Ini. kita juara lomba lawak di Seni Sono, Ini. juara nasional. Ini. Terus ditanggap Ini, di jadi. Pakuningkratan. Itu honornya tinggi waktu itu. Saya sama Mbah Darno berdua itu ditanggap kalau penonton ternyata penontonnya ya bikin kita tuh keluarga besar gitu ya. Ternyata itu maaf ya, jumbo-jumbo itu loh. Kita pakai bahan ini, enggak ada yang lucu. Ah, begitu Mbah Darmo bilang gini loh, monggo silahkan yang mau gemujeng langsung guru kabeh. Jadi begitu Mbah Darmo bilang silahkan ketawa, semuanya ketawa. Yo, itu tok siji dong guyune. Durasi panjang Iya gitu. itu ya, jadi silahkan mau ketawa lah, gak ketawa. Wah, wes bar itu lo mau ngambil honornya itu takut. Ada teh Akhirnya kita nganu kru kita kan duitnya dijumuk kono kowe wae. Kita pulang duluan. Ya wis banyak lah ya. Juga- Pernah itu yang apa dipanggil ngerti ini MC ternyata kan lawak tunggal apa malah terus jenengan pingsan itu. Nah, ini ada Oh, itu di kejadian. Kalimantan. Ini kalau apa di, ini? Kalau di itu jadi kita tuh di Kalimantan di Badak apa ya? Oh, Apa kayak itu? perusahaan badan ini. Oh, Nah, itu ada kita tuh. anu itu nge-MC Lok Selebor. Jadi waktu itu kita diundang naiknya 2 kali naik pesawat besar, yuk pesawat kecil itu ke Baduk. Nah, kita waktu itu di sana mungkin karena saya belum makan toh, terus minum green sen ya, minuman itu kan perut kaget toh. Jadi begitu baru lama langsung kayak pingsan gitu. Jadi pingsan itu, yuk, dikira ngedrak kita. Dikira ngedrak udah nggak usah dilanjutkan, kan sudah bangkit lagi mau megang mic lagi tapi udah nggak boleh karena ini ngedrak nggak boleh. Ya akhirnya ya kita dari di sana mau dibayar mau kon semaput. Tak kira tadinya dikabari apa ternyata kon ngelawak daripada ngelawak pura-pura semaput. Enggak ngawak kalau di masa gitu penak kita Penak itu. ya? Ya. Kalau terbiasa kita tampil di di panggung-panggung musik seneng. Jadi kalau apa ya? Kalau di musik itu kelas senangnya itu yang penting penontonnya tuh beringas brutal gitu loh. Jadi kita punya kerjaan ini penontonnya anteng, udah menang itu kita susah dibayar larang-larang ning iya, kurang orang tantangan. digawean. Tapi nek ono gelut masa itu ya kita bisa mengendalikan. Nah itu yang kita puas. Oh, Gitu. bisa mengendalikan masa Berarti itu. sesuk nek pas dhek nge-MC, nah ide ke uruara. Main dhek lho, ini kan kenal dhek, man dhek. Ngelak. Kepuasannya di situ. Oh, kamu enggak. Oh, enggak. Ini orang ngedek ini kan isinya, Mas. Ini bukan hanya ini propertinya 3 bulan yang lalu. Biasa no lumut. Jadi itu apa ya alhamdulillah sampai sekarang kan kita juga dengan teman-teman ya. Tapi kalau disuruh ngelawak apa sendiri itu nggak berani saya. Nek dulu masih berani, pakai kendang itu berani saya.
Nah, sekarang lebih ke fokus ke apa nih? panggung di atas panggung atau ke ngelola kafe. Saya sekarang lebih banyak mengelola kafe dan membina teman-teman anak-anak musisi itu aja. Sisa hidup sama itu apa namanya yang Jumat Barokah itu aja. Gue sangu karena di usia itu toh yang namanya aktif sodako tiap Jumat. Ngejak aku minta terus lanjutkan. Iya. Itu kan sekali broadcast. Itu sekali broadcast itu 250 teman. Ada berapa grup? Ada berapa grup tak share setiap Kamis itu. Mesti ada terus, ada nyantol terus gitu. Ada yang dari tahun berapa itu? 2018 ya. Luar biasa ya. Setiap Jumat nggak pernah libur. Jadi dari TKW itu, boleh ikut nggak? Dia nonton di TikTok, dia nontonnya. Akhirnya ya, jadi setiap mesti ada terus, ada terus. Yang berdampak nggak ke diri kita, maksudnya kita. Jadi itu uang itu hanya saya putarkan di situ. Jarang sekali yuk dari situ yuk satu mobil, satu kendaraannya orang dari situ. Itu kembalikan lagi. Iya kembalikan lagi, diputar di situ. Iya karena itu kan umat toh. Jadi jangan di depan Tuhan itu kita acting. Wah. Nah, actingnya konangan nanti. Nanti kalau nganu kok beliau ayo acting. Iya. Walaupun lulusan cah teater ini tetap acting. Harus diputar terus. Nah, dulu Mas, kok biyen kuliahnya milih neng jurusan teater. Sama dengan Mas Bambang Gundul. Gundul kan diterima di UGM itu. Saya nggak diterima. Wow. Yang penting saya diterima di negeri toh. Akhirnya saya ada jurusan baru teater itu. Oh, isi itu teater. Pertama ya. Terus alumni pertama. Saya sarjana teater pertama di Indonesia. Barengannya Didi Petet. Oke. Matius Mucus. Juga Jogja juga. Iya. Oke. Didi Petet, Matius Mucus. Lu S1-nya Pak Lelur angkatan saya. Lulusnya duluan siapa? Duluan Lelur. Oh, kalau sama Didi Petet? Oh, duluan Petet sama Mucus. Dia kan di mana di IKJ itu nggak ada S1. Ngambilnya diisi. Yo di Asli Bandung itu nggak ada S1, ngambilnya diisi. Ini orang ngerti Didi Petet itu sopor, akhirnya orang ngerti waktu itu. Berarti nek sama Mas Indro Petet kakak jauh ya? Adik kelas jauh itu. Oh iya. Adik kelas jauh. Pokoknya nek rumah Indro Petet yang slogannya ojo lali, Mas. Oke. Sebagai penutup ini yang pengen disampaikan apa saja dari pengalaman boleh atau mungkin istilahnya saran apa yang menekuni dunia entertain atau seniman band, seniman musik. Ya kalau untuk yang muda-muda pokoknya kita harus rajin, konsisten, terus bekerja, terus bergaul dengan siapa saja. Ini bergaul dulu. Bergaul dengan siapa saja gini bukan karena kita pelawak toh, dulane walau dagelan. Ini kita harus bergaul dengan anak band, karo pengrawit, karo pemain jadilan, karo ketoprak, karo semuanya bergaul semuanya. Dari situ nanti banyak kita dapat ilmu dari situ. Iya kita dengan sastrawan, dengan penyair, dengan semua. Iya, dengan politikus gitu. Karena jangan sampai kita nggak tahu politik. Karena apa? Engko di politik ya dhewe. Kudune honore katakanlah honornya 50 juta toh, mau dinilai 15 juta. Berarti kan dipolitiki ya. Nah, itu. Kalau misalnya penutupannya karena beliau kan juga sastra radikal, kon maca puisi ngono kok. Wah, ya nggak siap itu. Kayaknya biasanya ada di luar kepala. Penutup yang baik ini. Oke, terima kasih banget Mas Dewo. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saksikan terus Konfirmasi Komedi dan Informasi.